Rumor Harry Kane merapat ke Manchester United nampaknya tidak akan terjalin di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan tidak akan mencoba merekrut striker Tottenham tersebut di musim panas ini. Kane belakangan ramai dilaporkan akan meninggalkan Tottenham. Dilansir The Telegraph mengklaim bahwa transfer itu tidak akan jadi kenyataan. Setan Merah dilaporkan tidak akan mengejar Kane di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sadar diri dan memutuskan untuk tidak mengejar Kane. Ini disebabkan Kane bakal dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Tottenham hanya mau melepaskannya minimal di angka 100 juta pounds. MU sendiri dana transfernya sudah menipis, dan penjualan pemain-pemain surplus mereka diyakini tidak sampai ke angka itu. Laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Kane kemungkinan besar akan melanjutkan karir di Jerman. Bayern Munchen dilaporkan sangat tertarik merekrut jasa sang striker dan mereka sedang mengupayakan transfer itu segera terwujud. Al Hilal dikabarkan siap kembali menggebrak dunia sepak bola dengan menjadikan Kylian Mbappe, yang nasibnya kini tidak jelas di Paris Saint-Germain, sebagai pemain termahal sepanjang masa. Drama yang melibatkan Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain terus memasukin episode baru. Kubu Les Parisiens kencang disebut ingin segera melego pilar timnas Prancis itu sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Di sisi lain, Mbappe bersikukuh untuk tetap bertahan di Parc des Princes, setidaknya sampai tahun depan. Bukan tanpa alasan, namun PSG tidak mau membiarkan Mbappe jatuh pada pelukan tim lain secara cuma-cuma. Mereka meyakini bahwa Mbappe sudah menjalin kesepakatan rahasia dengan Real Madrid untuk merapat ke Spanyol saat kontraknya habis tanggal 30 Juni tahun 2024. Di antaranya adalah Al Hilal yang kini jadi peminat terbaru dari jasa seorang Mbappe. Dilansir Fabrizio Romano via Goal Internasional, Al Hilal bakal menawarkan dana hingga 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah pada PSG untuk membawa Mbappe. Nilai itu nantinya bakal melewati transfer Neymar saat diboyong oleh PSG dari Barcelona. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Mason Greenwood akan dibuat oleh pihak klub. Namun, manajer asal Belanda itu juga sudah mengungkapkan apa yang ia inginkan terkait penyerang muda yang statusnya terhukum itu. Mason Greenwood sudah tidak membela MU sejak Januari tahun 2022. Ia dihukum oleh pihak klub setelah lebih dulu ditangkap karena dugaan pelecehan dan penyerangan terhadap kekasihnya. Akhirnya, seperti dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag membahas mengenai masa depan Mason Greenwood. Bicara di tempat latihan Manchester United di Amerika Serikat, jelang pertandingan pramusim melawan Arsenal, Erik ten Hag mengatakan bahwa keputusan terkait Mason Greenwood bukan di tangannya. Namun, Erik ten Hag menegaskan bahwa dirinya telah melakukan representasi mengenai apa yang ingin dilihatnya di skuad MU. Ini adalah keputusan klub dan tentu saja saya mengungkapkan pendapat saya. Namun, ini adalah keputusan klub dan kita semua harus menerimanya, ujar Erik ten Hag. Sementara itu, legenda Manchester United, Wayne Rooney, sempat mengutarakan saran untuk Mason Greenwood terkait masa depannya. Rooney menyarankan sang pemain muda untuk meninggalkan MU dan memulai karir baru di tempat lain. Saya pikir hal terbaik untuk Greenwood saat ini adalah pergi dari MU dan berkembang di tempat lain, ujar Rooney kepada The Athletic. Manajer Manchester City, Pep Guardiola memberikan peringatan pada para rivalnya di Liga Inggris terkait dengan bahaya yang bisa diciptakan oleh penyerang andalan mereka, Erling Haaland. Erling Haaland secara konsisten bisa memuaskan sang manajer, Pep Guardiola. Haaland sukses membuat Guardiola terkesan. Pada laga tersebut, Haaland yang masuk sebagai pemain pengganti, dapat mencetak gol sekaligus menjadi penentu kemenangan The Citizen. Pelatih Barcelona itu juga seakan memberi peringatan pada para tim-tim Liga Inggris terkait ancaman yang akan Haaland berikan nanti. Membandingkan musim lalu, periode itu, dia lebih bugar, jauh lebih baik, daripada musim lalu ketika dia tiba, ujar Guardiola. Saya tahu kami ingin menjadi seperti musim lalu. Ia terlihat baik, namun Haaland masih jauh dari kondisi terbaiknya, seperti semua orang. Haaland menjalani musim debut yang luar biasa di Inggris, termasuk bisa mencetak rekor di Premier League dengan 36 gol.
Pemain Akademi Manchester City, Oscar Bob mempertontonkan performa yang sangat oke di laga debutnya bersama tim senior The Citizens. Pep Guardiola pun yakin gelandang serang 20 tahun itu akan menjadi the next Phil Foden. Pada bursa musim panas ini, Oscar Bob mendapat promosi bermain di tim utama Manchester City. Adapun jatah bermain bersama skuad senior The Citizens diyakini atas ide sang manajer Pep Guardiola yang memang butuh gelandang serang baru sepeninggal Ilkay Gundogan. Kini, cerita Oscar Bob berlanjut ke tim senior Manchester City di bawah asuhan pelatih bertangan dingin Pep Guardiola. Oscar Bob yang masuk di awal babak kedua menggantikan Cole Palmer tampil begitu gahar di lini tengah The Sky Blues. Pep Guardiola pun begitu kagum dengan perkembangan Oscar Bob yang tampil begitu percaya diri meski bermain bersama para pemain senior City. Dia bermain luar biasa. Dia memainkan 3 atau 4 posisi dengan baik. Kami sangat mengandalkan dia, jelas Guardiola. Tottenham sudah tidak masalah untuk melepas Harry Kane. The Lilywhites bahkan sudah menemukan penggantinya, yaitu Randal Kolo Muani. Kane saat ini terus dikejar oleh Bayern Munchen. Proses negosiasinya belum menemui titik terang, tetapi masih terus berlanjut hingga sekarang. Laporan sebelumnya memastikan bahwa Munchen telah melayangkan 2 tawaran yang ditolak oleh Tottenham. Tawaran ketiga akan segera dikirimkan. Tottenham hanya ingin menjual Kane dengan harga pasti, sebesar 116 juta euro. Mendapatkan Muani sendiri tidak akan mudah. Penghalangnya adalah banderol harga yang sudah ditetapkan oleh Frankfurt. Menurut laporan yang sama, pemain berusia 24 tahun itu dibanderol seharga 80 juta euro. Tottenham tidak masalah dengan harga tersebut. Sebab, hasil penjualan Kane lebih dari cukup untuk mendatangkan Muani. Tottenham baru akan memulai komunikasi setelah biaya transfer dengan Munchen berhasil disepakati. Erik ten Hag tengah menguji coba Jadon Sancho sebagai false nine di laga pramusim untuk melihat apakah dia cocok dengan peran tersebut untuk Manchester United di Premier League musim baru nanti. Man United disebut-sebut akan merekrut Harry Kane menjelang musim ini dan striker Tottenham itu sangat tertarik untuk pindah, namun tim asuhan ten Hag menarik diri dari persaingan karena harganya yang mencapai 100 juta pound sterling. Saya pikir Jadon Sancho adalah salah satu pemain yang mengalami kemajuan di musim ini dan ada banyak pemain di skuad kami yang mengalami kemajuan yang baik. Saya pikir ini adalah dasar yang baik untuk membangun lebih jauh. United kini mengalihkan perhatian mereka pada Rasmus Hojlund, namun mereka tidak ingin menghabiskan lebih dari 60 juta pounds untuk bintang Atalanta tersebut. Sementara itu, Sancho, sebagian besar masih berjuang di Man United sejak kepindahannya senilai 73 juta pounds ke Old Trafford dari Borussia Dortmund 2 tahun lalu. Marco Verratti jadi salah satu pemain yang menerima perhatian dari beberapa tim besar Eropa pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Paris Saint-Germain pun akhirnya membeberkan biaya transfer sang pemain. Dirumorkan bahwa Verratti menerima tawaran dari Liverpool dan Atletico Madrid. Meski namanya masuk daftar pemain yang akan berangkat dalam tur pramusim PSG di Jepang dan Korea Selatan, masa depan Verratti masih jadi tanda tanya. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akhirnya mengeluarkan angka jual Verratti di 60 juta pound sterling. Dengan sisa kontrak hingga tahun 2026 serta performanya yang masih di atas rata-rata meski sudah berusia 30 tahun, Verratti jelas masih termasuk pemain kelas atas. Menarik dinantikan apakah Liverpool atau Atletico Madrid bersedia menggelontorkan dana besar demi merealisasikan transfer Verratti. Di sisi lain, apabila Verratti hengkang, maka PSG akan kehilangan 3 pilar pentingnya musim panas ini, Messi, Mbappe, dan Verratti. Kehilangan 3 pemain tersebut jelas akan mengubah permainan PSG musim depan. Menarik pula dinantikan gaya permainan apa yang akan diterapkan Luis Enrique musim depan dengan kepergian 3 pilar pentingnya. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Paul Pogba. Sang gelandang dikabarkan berpotensi meninggalkan Juventus untuk pindah ke Arab Saudi. Dilansir Gazzetta dello Sport, Pogba berpotensi cabut lagi dari Juventus. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, klub Saudi Pro League,
Al Hilal dilaporkan tertarik pada Pogba. Runner-up Liga Champions Asia musim lalu itu perlu memperkuat lini tengah mereka. Kebetulan manajer mereka, Jorge Jesus dilaporkan tertarik pada Pogba. Menurut laporan tersebut, Al Hilal tidak sekedar berwacana untuk merekrut Pogba. Al Hilal saat ini masih menunggu keputusan Pogba, di mana sang gelandang dan sang agen dikabarkan masih mempelajari tawaran yang masuk tersebut. Selain karena riwayat cederanya yang kurang oke, sang gelandang memiliki gaji yang besar yang membebani keuangan Juventus. Kepergiannya bisa membuat keuangan si Nyonya tua bakal lebih enteng di musim depan. Gelandang Barcelona, Ousmane Dembele, menurut laporan Sport, menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Nassr. Alasannya karena sang pemain masih betah berseragam Barcelona. Ousmane Dembele menolak tawaran gaji tinggi dari Al Nassr senilai 200 juta euro. Jumlah tersebut dibagi dalam kontrak 5 tahun dengan gaji tahunan mencapai 40 juta euro. Al Nassr padahal juga bersedia membayar kompensasi penghentian kontrak Dembele sebesar 50 juta euro. Namun, tawaran tersebut tetap tak menggoyahkan keyakinan dari pemain asal Prancis tersebut. Barcelona tak perlu khawatir dengan komitmen dari Ousmane Dembele. Saat pramusim dimulai, sang pemain menyatakan keinginannya untuk terus bermain bersama Los Culés. Agen Ousmane Dembele sedang berusaha untuk melakukan negosiasi kontrak baru di Barcelona. Perjalanan karir Dembele di Barcelona tak mulus. Sejumlah permasalahan cedera membuat penampilan Dembele tak maksimal. Dembele pernah mengalami cedera hamstring hingga otot yang membuatnya lama menepi. Manchester United dikabarkan akan mempermanenkan bek Jonny Evans apabila Harry Maguire hengkang dari Stadion Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari The Telegraph, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, Evans menjadi opsi yang memungkinkan sebagai pengganti Maguire untuk mengisi slot pemain lini belakang The Red Devils. Evans kembali membela Manchester United dengan menandatangani kontrak jangka pendek. Ia menjadi bagian pada tur pramusim Setan Merah di Edinburgh, Skotlandia dan San Diego, Amerika Serikat. Namun, pelatih Manchester United Erik ten Hag mempertimbangkan Evans sebagai salah satu pemain yang dapat mengisi slot pemain lini belakang dengan kemungkinan Maguire angkat kaki. Pada bursa transfer musim panas, Manchester United ingin sedikit mengurangi anggaran transfer untuk pembelian pemain belakang dan fokus menganggarkan dana untuk pembelian pemain di lini depan. Dalam pertandingan tur pramusim melawan Olympique Lyon, Ten Hag menunjukkan sinyal positif terkait dengan penampilan pemain pemilik 102 kali penampilan untuk tim nasional Irlandia Utara itu. Dia akan membantu para pemain muda khususnya. Ini adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman tetapi juga orangnya yang sangat baik, kepribadian yang besar, dan saya pikir dia juga memiliki otoritas yang besar, kata Ten Hag.